Selamat pagi mahasiswa. Dalam bab ini, saya akan membahas diferensiasi untuk fungsi-fungsi yang mengandung lebih dari satu macam variabel bebas, yang disebut dengan diferensial fungsi majemuk. Pada dasarnya, prinsip diferensiasinya tidak berbeda dengan prinsip diferensiasi untuk fungsi bervariabel bebas tunggal. Hanya saja, di sini nanti kita akan bertemu dengan konsep diferensiasi parsial, atau disebut diferensiasi secara bagian demi bagian, dan konsep diferensiasi total. Sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Sedangkan jika sebuah fungsi mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu, sesuai dengan jumlah macam variabel bebasnya. Dalam menurunkan Y terhadap X yang dilambangkan dengan do Y per do X, hanya suku-suku yang mengandung variabel X-nya yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel X dianggap sebagai konstanta dan turunannya adalah 0. Di lain pihak, dalam menurunkan Y terhadap Z yang dilambangkan dengan do Y per do Z, hanya suku-suku yang mengandung variabel Z saja yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel Z dianggap konstanta dan turunannya adalah 0. Fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas pun dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, masing-masing turunan parsialnya masih mungkin diturunkan lagi. Turunan berikut dari turunan parsial tadi sudah barang tentu bisa sangat bervariasi, tergantung dari bentuk turunan parsial tersebut. Apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang tinggal mengandung satu macam variabel bebas, maka turunan berikutnya hanya ada satu macam. Akan tetapi, bila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial. Berikut adalah contoh derivatif dari derivatif parsial. Saudara dapat melihat contoh derivatif dari derivatif parsial di slide 5. Itu kita lihat poin 1A. 1A itu adalah turunan dari turunan pertama. Di slide sebelumnya kita dapat melihat turunan variabel X 3x kuadrat min 8xz min 6z kuadrat. Nah, itu masih ada variabel x dan z-nya, sehingga masih harus diturunkan masing-masing variabelnya. Untuk poin 1a, kita akan menurunkan variabel x, sedangkan untuk poin 1b, kita akan menurunkan variabel z-nya dari turunan yang pertama, do y per do x. Didapatkan nilai min 8x min 12z. Nah, mahasiswa coba perhatikan notasinya ya. Do 2y berarti turunan kedua dari fungsi y. Jika di 1a ditulis do x pangkat 2, maka kita menurunkan variabel x untuk yang kedua kali. Sedangkan di 1b kita menulis do x do z. Artinya kita menurunkan variabel z dari turunan yang variabel x yang pertama tadi di slide 4. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai nilai ekstrim, baik berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Syarat untuk mencapai nilai ekstrim adalah do y per do x sama dengan 0 atau do y per do z sama dengan 0. Guna mengetahui apakah titik ekstrim itu berupa titik maksimum ataukah titik minimum, maka dibutuhkan syarat yang mencukupkan, yaitu bila nilai maksimum turunan kedua dari variabel x dan variabel z-nya itu kurang dari 0. Sedangkan titik minimum apabila turunan kedua dari variabel x dan variabel z itu lebih dari 0. Dan jika turunan kedua dari variabel x dan variabel z itu sama dengan 0, maka tidak bisa ditentukan nilai ekstrimnya.
Berikut adalah contoh soal penyelidikan titik ekstrim dari fungsi yang telah ditentukan. Sekian paparan materi mengenai diferensial fungsi majemuk. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di Google Classroom pada jam mata kuliah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.